Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zagi Eka Nugraha dengan NIM 130321301 dari kelas IT 4501 dan dari Regu Karafuru. Di sini saya akan memaparkan mengenai pengaruh metaverse terhadap perkuliahan jarak jauh. Pertama, apa sih itu metaverse? Metaverse adalah dunia virtual yang melibatkan eh, virtual reality dan augmented reality. Di dalam metaverse kita dapat berhubungan dengan sang manusia dalam bidang apapun melalui komunikasi kita menggunakan avatar yang telah kita buat sebelumnya. Penerapan metaverse pada perkuliahan itu dapat meningkatkan efektivitas dari pembelajaran jarak jauh, di mana PJJ saat ini hanya rata-rata menggunakan Zoom Meeting atau Google Meet dan lainnya, sehingga dapat menyebabkan kemungkinan juga sedikitnya interaksi antara dosen dan mahasiswa. Kemudian jika ada metaverse ini kita bisa langsung berinteraksi menggunakan avatar kita yang ada di metaverse. Kemudian juga itu akan membuat lebih menarik dari sekedar meet dalam video teleconference. Untuk dampaknya sendiri ada positif dan negatifnya. Yang pertama positifnya adalah dapat membuat mahasiswa dan dosen tidak cepat merasa bosan dengan adanya PJJ. Dan yang kedua, dapat meningkatkan keaktifan mahasiswa dalam kegiatan PJJ. Dan yang ketiga, kegiatan belajar dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Eh, Kemudian untuk dampak negatifnya, pembelajaran yang dilakukan tetap tidak akan seefektif kegiatan luring karena bagaimanapun juga kegiatan tetap muka langsung di kelas, ya luring gitu, atau offline. Nah, sejauh ini bisa dibilang lebih efektif karena lebih apa ya mahasiswa dapat lebih memperhatikan dan bisa langsung bertanya langsung kepada dosen. Yang kedua, dampak negatifnya sendiri merupakan dibutuhkannya biaya yang lumayan besar untuk menciptakan ekosistem metaverse itu sendiri. Karena saat ini kita tahu metaverse itu belum apa ya, belum menjangkau seluruh eh, orang. Jadi dan metaverse itu merupakan proyek yang besar karena perlu adanya avatar dari banyak. Misal dalam suatu universitas ada 21.000 orang, diperlukan sebuah database untuk ya pokoknya membutuhkan biaya yang lumayan besar lah karena ekosistem itu sendiri sangat besar. Dan yang ketiga, tidak semua mahasiswa dan dosen memiliki kapabilitas yang sama rata untuk mengakses metaverse. Seperti contohnya ada beberapa mahasiswa yang tinggal di daerah dengan internet yang sulit, atau ada beberapa mahasiswa dan dosen yang memiliki device yang tidak memadai untuk mengakses metaverse. Karena metaverse ini merupakan teknologi terbaru dan tentu diperlukan device yang lebih mutakhir untuk mengaksesnya. Untuk solusinya, yang pertama adalah dilakukan penyeimbangan. Penyeimbangan apa? Antara jadwal kuliah luring dan daring. Jadi, karena saya bilang tadi, kegiatan belajar offline lebih efisien untuk mahasiswa lebih efektif, maka diperlukan adanya penyeimbangan antara jadwal PJJ dan langsung di kelas. Yang kedua, dibuat semudah mungkin. Jadi membuat akses metaverse itu dapat dilakukan semudah mungkin. Yang saya bilang tadi karena ada beberapa mahasiswa dan dosen yang tinggal di daerah yang dengan internet yang buruk atau dengan device yang tidak memadai, maka metaverse itu sendiri harus dibuat agar dapat diakses semudah mungkin oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Ketiga, diperlukan adanya peningkatan kualitas itu sendiri dalam metaverse karena percuma jika dibentuk metaverse tapi ujung-ujungnya sama seperti kegiatan belajar daring yang hanya menggunakan video teleconference. Jadi hanya ya hambar gitu. Jadi diperlukan adanya peningkatan kualitas kegiatan pembelajaran di dalam metaverse ini agar terlihat perubahan yang signifikan untuk pembelajaran PJJ. Eh, Mungkin sekian
dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.